sudah terverifikasi. Nah, sekarang yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah foto rumah dan fotokopi kartu keluarga, kan itu perlu, sama kartu keluarga. Ini yang harus di-scan dan di-upload. Karena dulu mungkin pakai aplikasi SIM mungkin agak sulit, kita rubah menjadi cek bansos, itu lebih simpel. Jadi lebih gampang di awal. Memang kalau lihat formatnya agak sulit, tapi sebetulnya ada langkah gampang nanti kalau operator dari dinas sosial jelaskan. Kalau kita manfaatkan ini, harapan pemerintah itu UHC ini adalah seluruh masyarakat kita itu sudah terlayani secara terkait dengan pelayanan fasilitas kesehatan. Jadi besok warga kita mau miskin mau kaya, dia berobat tinggal bawa KTP. Kalau kita berpikir apa BPJS saat kita sehat, kalau kita sakit besok sakit darah, sakit jantung, sakit gula, biayanya biayanya berapa sih? Tidak. Ring jantung itu satu ring jantung 80 juta. Kalau kita cek aja jantung kita ini mungkin jembatannya ada 4 atau 5, kali aja 80 juta. Kalau kita sehat ya mungkin sistemnya apa? Tapi kita nggak tahu kapan kita sakit. Allah ya. Makanya saya berharap warga kita di masing-masing desa, kalau bisa kita daftarkan. Anggaplah nanti ada data-datanya di sini. Saya konfirmasikan kepada dinas sosial bahwa yang si A, si B, si D ini belum terdata Pak. Nanti akan dimasukkan di konfirmasi soal beliau. Yang penting ada foto rumah. Memang dia layak menerima bantuan itu, misalnya atau biaya oleh APBD atau APBN. Yang sulit sekarang ini kan persyaratannya banyak nih masuk APBN. Makanya kawan-kawan kita, masyarakat kita yang mungkin seperti yang Pak Jamal bilang tadi, dia wira swasta, dia sebetulnya orang miskin tapi wira swasta, kita geser yang ini masuk ke APBN, yang ini kita isi lagi nanti dengan warga kita ini. Makanya saya lebih cenderung Bapak Ibu sebagai ujung tombaknya ini untuk masyarakat kita sendiri, tanpa kita kenal, tak kenal keluarga dekat kita, tak istri, tak ipar atau apa. Ini yang nanti bisa membantu kita semua. Kalau saya lihat ada potensi di Sulawesi Utara yang kurang 19.400. Saya pikir kalau kita bersama-sama ini selesai. Makanya operator dari memang lebih tingginya di Manado, kurang 12.000. Saya langsung ke Manado. Itu besar tujuannya Bangun Jaya. Jadi ini ada potensi negara. Tadi juga di Ramadhan menyampaikan bahwa dari 300 kami hanya ada warga 150. Tapi yang usia 234 itu mana? 34 itu meninggal, tidak ditemukan orang. Nah ini sebetulnya kan bisa Bapak hapus, kemudian isi lagi dengan warga kita yang memang belum terdaftar ke UHC BPJS. Dan tidak ada biaya kalau dibayarkan, beda dengan mandiri. Kalau mandiri kan kita wajib bayar misalnya 150.000 ya. Kalau ini dah APBD dan APBN yang bayar. Makanya lebih diprioritaskan pada yang tidak mampu. Lebih diprioritaskan yang tidak mampu. Ada kaitan tadi pertanyaan apakah tidak masuk ke miskin. Data miskin itu memang beda nih Pak. Data miskin itu berasal dari BPS. Ada survei dari BPS, dia melakukan
sendiri kan ada di desa sebenarnya. Itu yang berbeda. Ini kaitannya berbeda dengan kemiskinan. Dan bahkan kita ada data pembanding nanti seperti yang dibuat pemerintah. Itu ada sendiri aplikasi terhadap data kemiskinan. Nah yang ini kita bagaimana menggesa bahwa masyarakat kita ini bisa mendapat layanan kesehatan lebih haji. Jadi besok ke puskesmas dan perlu pakai kartu BPJS lagi. Bawa KTP, kasih sama Pak Kapus, kami mau berobat. Terus mengambil aplikasi, lihat ternyata dia sudah masuk di data. Nah ini bisa Pak Kapusnya masuk ke layanan BPJS. Kalau misalnya parah ya langsung dirujuk sama Pak Kapusnya ke RSUD atau rumah sakit swasta. Karena banyak juga rumah sakit swasta yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Ada beberapa permasalahan nanti saya kasih diskusi, tapi karena Pak Bupati ini sudah beberapa kali disukur oleh pemerintah provinsi terkait dengan Pak Haji ini, pesan beliau dari teman-teman pada Pak Kades sama yang juga salah satu Pak Kades semua, tolong ini menjadi prioritas, tolong ini diselesaikan. Kalau memang ada permasalahan, silahkan koordinasikan segera dengan kecamatan, dengan dinas sosial dan dengan dinas kesehatan. Kalau seandainya sinyal kurang, misalnya di Mahato atau di Jaya sinyal kurang, carikan lokasi yang ada, kita lokasi mana yang sinyal kurang. Fasilitasi di sana. Kalau sebuah hari mungkin hasilkan mungkin. Kalau mau ke kabupaten kan saya siapkan di Kominfo. Kemarin saya sampaikan sama Pak Kadis dulu. Saya siapkan 10 operator, minta operator desa hanya kirimkan KK dan foto. Kami upload di sana. Kalau memang sulit, saya buatkan seperti itu. Kalau memang kawan-kawan kesulitan untuk masalah sinyal. Tapi saya rasa handphone di sini sinyalnya bagus kok, 4G. Tidak bisa pakai tetap nyaman pakai ini lah. Yang banyak pakai data untuk nonton itu pakainya banyak sama nonton YouTube. Kalau untuk masyarakat bisa beberapa pakai data kan ya. Saya berharap itu kalau bisa ya walaupun mungkin kayak Mahato Saktinya hanya 21 orang atau Ranto Saktinya hanya 94 orang, Sumbadannya hanya 15 orang. Ya, tapi kalau ada mungkin keluarganya yang belum mendaftar, silakan segera info. Kalau melalui DTKS ini memang banyak syaratnya, rumahnya harus tidak terlalu mewah ya, terlalu mewah. Mungkin ada beberapa persyaratan mungkin karena KTP-nya mungkin karena swasta atau pegawai honor dia nggak boleh. Makanya nanti kita alihkan. Jadi kalau dia wira swasta, dia dibuktikan dengan foto rumahnya tidak bagus misalnya. Pekerjaannya wira swasta, kemudian rumahnya memang tidak layak, dia memang tidak mampu, itu bisa kan? Tidak masalah, tidak masalah. Masuk. Pak, untuk pemuda ada dan ya, untuk pelatihan pemuda. Karyawan. Nah, kemudian terkait karyawan, saya belum dapat data perusahaan mana sih karyawan yang tidak terdaftarkan. Tolong pilahkan kasih mapa sama operator nanti. Mana yang karyawan swasta? Datakan dan perusahaan apa? Dia karyawan di mana? Apa misalnya Torganda misalnya, biar kami panggil manajer Torgandanya, kemudian dia berkewajiban dia yang membayar. Dia ada dua, kalau di swasta itu ada BPJS tenaga kerja dan biarlah urusan kami nanti yang urusan perusahaan. Beri aja kami data. Misalnya di Bangun Jaya itu ternyata karyawan perusahaan dari 3.000 orang ini mereka 2.000-nya karyawan perusahaan nih, karyawan Jaman, Organda, kasih kami datanya. Sekian ratus orang di Kedeman, sekian ribu orang di Organda. Biar kami panggil manajer. Ini salah satu. Nah, yang terkait dengan warga kita yang belum, tolong Bapak Ibu para desa ini adalah
memang kerjaan Bapak itu banyak yang lain, tapi seminggu ini saya harapkan bantulah ini dulu. Ini kan juga untuk masyarakat Bapak Ibu sekalian. Besok dia sehat-sehat, minggu sehatnya, minggu setelah ginjalnya kalau jelek, minggu lah kau nikah, katanya. Nah sementara biaya pengobatan biayanya sangat besar. Tidak mampu kita yang biayanya. Ini ada fasilitas pemerintah, manfaatkan fasilitas pemerintah. Dan sampaikan ke Pak Kades, Pilkadesnya udah lewat, jangan dipilah-pilah lagi masyarakat. Oh itu pendukung kami, itu tidak mendukung kami, jangan dibedakan lagi seperti itu. Jadi ayomi seluruh masyarakat yang ada yang data ya. Jadi terkait data yang ada saat ini yang diberikan kepada para desa adalah masyarakat kita yang terdaftar di PBI APBD. PBI APBD ini kita entrikan nanti akan dibantu oleh Dinas Sosial, akan kita alihkan ke PBI APBN. Kalau dia sudah teralihkan ke PBI APBN, kemudian yang PBI APBD-nya kosong, berarti kan sudah beralih, ini namanya yang ini kosong nih. Yang ini kita isikan lagi terhadap masyarakat kita yang belum terdaftar. Kalau seandainya tidak cukup juga, mungkin kalau memang menurut kategorinya itu bisa di APP di DTKS, kita akan inputkan itu ke DTKS. Yang mudah-mudahan bisa terinput ke sana, nanti bantuan-bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin itu data awalnya adalah DTKS. Jadi saya tegaskan lagi ya, ini tidak ada kaitannya dengan data kemiskinan. Data kemiskinan ini yang data adalah BPS, bukan dari DTKS. Karena kalau kita hitung dengan data DTKS ini, kemiskinan kita lebih 20%. Kalau kita pakai data DTKS. Tapi sementara yang dipakai untuk data kemiskinan itu adalah data BPS. Jadi jangan khawatir, tidak masuknya ke sana. Jadi ujung tombak terhadap ini saya harapkan para desa. Ke desa bagaimana bisa mengoptimalkan ini. Kalau memang ada kendala, sampaikan ke kami apa kendalanya. Ya, kemudian setelah ini saya berikan waktu untuk kita bisa bertanya jawab atau berdiskusi apa permasalahan dan apa kendala yang kawan-kawan di lapangan. Saya persilakan berapa orang, 3 orang. Saya persilakan. Ini sudah dulu. Nah, Pemun Jaya, saya ingin tahu nih 3.000 sekian nih. Ada satu lagi Pak. Apa tanggal? Saya catat Pak. Jadi kalau yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan langsung aja Pak ya, tentang perpindahan penduduk ini Pak. Ya. Contoh di Mahatma Sakti baru-baru ini kan kedatangan penduduk, dan beliau itu kalau kita kategorikan memang sangat layak untuk dijadikan anggota PDI. Ya. Kita nggak bisa cerita masalah kemiskinan dulu Ya. kan, dan wajib masuk di TKS. Ya. Setelah dicek sama operator kami, beliau itu memang sudah masuk, tapi di lain desa. Bagaimana kami bisa memindahkan langsung, atau solusinya bagaimana ini? Seperti ini kan, supaya warga tersebut tetap kami pantau dan tercover oleh desa tersebut. Terima kasih. Ya. Dia mutasi dari antar desa ya, masih Ya, dulu Pak ya. rekan dulu Pak. Nanti dibantu sama kawan-kawan dari Dinas Sosial. Ada lagi? Silakan Pemun Jaya. Saya lihat ini ada 3.000 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Kalau untuk kendala Nggak ada ya. cuma saya kan sendiri ikut teman-teman di kantor itu kan belum aplikasi terbansos. Jadi sebisa saya ikut, dan lagian sudah saya sampaikan juga ke RT nama-nama tersebut itu nomor koordinatnya. Tadi karena pertanyaan ini, saya menyampaikan pertanyaan dari sebelah Pak Sekes. Jadi kan ada misi Pak, artinya persepsi dari kawan-kawan di desa ini
kalau 95% tadi ada serahkan juga sedikit masyarakat kita masukkan, apakah tidak nanti desa kita ini dikategorikan desa miskin katanya? Kalau kita daftarkan di DTKS semua katanya. Jadi mohon juga pencerahan dari Pak Kadis supaya orang-orang di desa ini jangan menganggap kalau kita daftarkan 92% nanti di UAC, pada desa ini desa miskin. Memang kita sudah sampaikan juga sama kawan-kawan yang sudah koordinasi sama kita, ini tidak mengenali data kemiskinan. Karena data buku haji itu beda dengan BLT. Mungkin itu aja sedikit mungkin yang lebih jelas Pak harus menyampaikan. Kemudian satu lagi Pak, izin sebelum saya tutup, kalau bisa nanti kawan-kawannya dari desa ini, karena kami tidak punya data nih, data peserta PBI kita yang dari desa-desa ini belum sampai sama kami. Karena kami setiap jumlah, kalau ada namanya. Kalau bisa namanya saya di puskesmas apa yang ada? Yang ada kita cuma jumlah kepesertaan. Contoh Puskesmas TU1 kita data BPJS ya bukan BPI kita sudah 22.000. Cuma 22.000 ini kita tidak tahu siapa-siapa. Setiap masyarakat yang datang ke Puskesmas kita input melalui link. Alangkah bagusnya data-data yang ada sama bapak-bapak semua, sama ibu-ibu semua ini kirimkan ke kita. Setiap masyarakat yang datang kita nanti tinggal lihat database saja. Misalnya si A kita kirim dan keluar nama si A. Karena dia tidak mempunyai data siapa-siapa. Karena ada juga peserta PBI, dia wilayah kami, tapi paskesnya di DU2, Pak Sekda. Ini memang sampai sekarang belum bisa kita apakan. Memang solusinya seharusnya masyarakat itu sendiri yang memindahkan melalui DKM Mobile. Jadi kadang masyarakat kita itu minta rujukan, paskesnya bukan pasien kami. Memang beberapa kita tolong, tapi kalau kita bantu, nanti ini mempengaruhi kinerja Puskesmas. Kasus rujukan kami tinggi. Kan itu Pak Kadis ya. Mungkin itu aja. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kasih tanya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kadis Kesehatan, Pak Kadis Sosial, dan Komisi, Pak Kadis, nanti Pak Camat, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati kami sebenarnya yang saya hormati rekan-rekan operator desa, hadirin dan undangan yang kami hormati. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah SWT rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul bersama-sama ini. Salawat dan salam kami pada sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu operator desa bersama hari ini saya ditugaskan operasi di kecamatan terutama kecamatan yang masih datanya belum sampai kita ini 17 kabupaten kota tinggal kabupaten yang belum mencapai UAC. UAC ini kan universal health. Jadi seluruhnya masyarakat kita harusnya bisa BPJS, baik itu dari peserta mandiri maupun dari peserta JKL, PBI, APBD, PBI, APBN. Saat ini kita baru mencapai di angka 86,7% sampai dengan bulan ini. Sementara ini sudah tanggal 4 ya, 4 Desember. Memang kita bekerja keras. Saya lihat Kapolsek sekarang ini yang paling tinggi angkanya ada 19. Dulu kita masih berdebat tentang bagaimana data yang mana yang dipakai. Sebetulnya data DTKS ini yang perlu diverifikasi waktu itu adalah 120.000 jiwa. Ya. Nah, karena 120.000 jiwa ini banyak yang Pak Kades menyampaikan ke kami, tidak ada lagi nih warga kami yang mau dimasukkan di sana. Datanya juga banyak tidak valid, sudah meninggal, sudah pindah, tidak tahu warganya di mana.
Kami cari lagi data apa yang bisa mensupport kita terhadap pemenuhan UHC. Kenapa kita tidak lakukan pemenuhan UHC ini seperti kabupaten lain? Sebetulnya gampang kalau kabupaten lain itu dia hitung, dia bebankan kepada APBD, misalnya kayak kita per bulan itu membutuhkan 3,7 miliar untuk bisa mencapai 95%. Kalau kita 3,7 miliar kali 12 bulan itu akan ada sekitar 30 miliar yang kita anggarkan ke UHC. Bisa sebetulnya sekali dengan cuma di APBN kita masih ada masih ada jatah untuk DTKS ini lebih kurang 72.000 dari dana APBN. Ada jatah program guru itu yang harus kita hasilkan sebesar 72.000 jiwa. APBD kita tidak sama dengan Bengkalis. Bengkalis itu APBD-nya 4,2 triliun. Rohil itu 2,2 triliun. Kita hanya 1,4 triliun. Makanya kita bagaimana bisa memanfaatkan dana APBN. Dana APBN ini yang kita manfaatkan, kita masih ada jatah 72.000 di Kementerian Sosial. Kayak kemarin kita coba undang Bapak Ibu ke kantor Bapeda mengisi, saya rasa oke. Nah, biasanya juga paling tinggi kemarin berapa lah? 20.000. Sementara kita punya data 120.000. Anggaplah miss sekitar 40.000, masih ada 80.000 sebetulnya. Kalau dari data DTKS yang perlu diverifikasi oleh kawan-kawan. Tapi saat ini kita membutuhkan lebih kurang 46.000 lagi. Seperti data yang sudah disampaikan ini. 46.000 berapa? 46.925. Ada masyarakat kita yang dibiayai melalui APBD untuk kepesertaan BPJS ini. Tanya aja Bu. Terkait dengan ini tidak online tadi, macam apa? Seperti apa? Mana aku cakap tadi? Ada cakap. Coba jawab. Jawab Bu, silakan. Ada nick yang tidak online. Saya kasih pilihan. Baik di situ. Bisa Pak, itu kadang tergantung datanya itu bisa kita buka melalui kita WhatsApp aja per satu. Tapi ada juga yang jadi aktif, kita harus kirim pesan itu harus yang orangnya sendiri melalui WhatsApp sendiri ke pusat. Bisa nggak diajarkan ke desa berapa sakti? Nggak harus sakan. Kalau yang untuk dari pusat mungkin bisa, tapi kalau untuk yang tidak yang berfungsi tadi bisa dari. Nah sekarang komitmen Pak Kadis Capil siap membantu penuh untuk HC. Saya harapkan UPTD juga komitmennya sama. Jangan nanti kawan-kawan operatornya koordinasi dengan UPTD untuk dilayani ya. Oke, sip. Nah terkait dengan Bank Wijaya, Pak Camat bisa jawab. Dia dibantu oleh mintanya harapannya dibantu oleh RT RW dan perangkat yang lain. Ini sekarang data banyak sudah di-share ke RT tapi belum masuk. Ini penekanan dari Pak Camat nih kalau saya pikir. Kalau datang tim dari sini membantu kemana? Nah, diperbantukan dari kecamatan. Ini banyak di 3.000. Tim dari kecamatan. Pak Oh, kan begini pada prinsipnya. Kita coupling itu wilayah gitu. Mana Bapak RK1 RK2 ini, RK3 sana itu. Sudah selesai cepat. Karena ibu kota apa namanya? Dalam kota masa ya. Pak Camat tinggal situ. Iya. Jadi jangan apa ya, sebagian RT itu kan ini ada 42 RT nih. Ya. Hanya beberapa RT yang belum menyertai saja. Ini kan kok sampai 3.000. Memang Foto rumahnya Pak. Foto rumahnya. Foto rumahnya. Pak Camat karena tinggal di sana, minta data RT-nya undang rumah Bapak. Bisa Pak Camat? Bisa. Nah, aman kan? Jadi begini aja Pak. Kita bantu dengan Pak Ferry di sana. Kedua Bapak bekerja dengan Pak Ferry. Ya. Jadi kan secepatnya bagaimana
Jadi kan malu juga kalau kita nak terpenuhi nanti pada kita. Promosi udah tahu kita. Semuanya miskin kaya masuk. Promonya. Ya. Tapi kita upayakan yang Betul, Pak. Sebenarnya ini bukan kita sok-sokan ya. Bisa menjadi referensi lah mungkin. Kalau di tempat kami, kantor kami Mahathir Sakti, kami kan di sana ada beberapa kaum dan kasih. Ya. Jadi untuk hal ini kemarin kami memang serentak semua megang laptop, jadi saling membantu, ya kan Dek? Nah itu saksinya operator kita Pak. Jadi operator itu tidak bekerja sendiri. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan pimpinan. Kalau pimpinannya oke, maka semuanya akan ikut. Pak Camat tugaskan Pak Kadeso sama Pak Sekdes. Ya, Pak Sekdes itu Bu Sekdes no. Pak Sekdes. Panggil Pak Sekdesnya, panggil Pak Kades. Oke? Tugas Pak Camat. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya betul rumah. Pak RT ini mengantarkan. Belum tapi ini Pak, sebagai efek dengan Android Pak, jadi foto. Nah itulah Pak. Bisa nggak diselesaikan di apa ya? Atau kalau mau ini Pak, apa? Atau kalau saya kirim ini 5 orang foto rumah aja kita di sini bisa saja. Alamatnya Kasih Bapak alamat lagi. 2 orang yang tercamat saya suruh. Nggak, gini aja lah. Ini kita nih kayaknya kabupaten aja. Iya benar. Langsung lah, sejarin aja lah. satu rumah itu bisa untuk berapa kakak gitu? Iya. Itu saran masuk itu Pak, tadi itu sampai. itu Pak Kadi Iya. itu pakai miskin ya jalankan ya. Mau jadi kerjain Pak Kade Pak. Sudah Pak. Berhasil ya? Berhasil. Kan ini bisa jadi salah satu referensi kawan-kawan yang kemudian 3.000-an. Jadi jangan Sama Bu. jangan terlalu kaku. Ini kasih saran sama dia, mungkin bisa ke samping, ke atas, ke bawah. Karena nggak pakai. Kalau enggak geser sedikit biar nggak kaku. Ada lagi? Nah, ini lagi. Kan banyak di sana rumah kontrak. Nah, kan rumah kontrak nih. Ya. Seperti di Penusul Utara. Ya, makanya tadi kan fotonya bisa menyesuaikan dengan yang lain. Ya, Siapa apa Bos? Agen